Pemirsa Banyuwangi 1 TV, saya Nurul Hidayah masih di Reso, Rehat Sore. Ngobrol kita bareng Pak Eko Sutrisno, Sarjana Hukum yang sudah banyak tadi berbincang seputar tugas dari pengacara atau advokat atau lawyer gitu ya. Kemudian tadi suka dukanya Pak Eko ya. Pak Eko, tapi untuk jadi seorang pengacara itu kan pasti ada step by step-nya kan. Betul. Juga ada pendidikan tertentu ya, ada sekolahnya ambilnya yang hukum, tapi ini seperti apa untuk menjadi pengacara gitu kan. Baik. Kemudian kalau ingin jadi pengacara ini ya, barangkali para milenial ini yang berminat di bidang hukum, ingin menjadi lawyer seperti Pak Eko, dimulai dari sejak kelas berapa mempersiapkan diri, kemudian fakultas yang dipilih ini yang mana gitu, Pak Eko. Jadi bisa kami jelaskan begini. Untuk menjadi pengacara memang benar ada beberapa tahap. Ya, yang pertama pasti harus sarjana hukum dulu. Apakah sarjana hukum saja boleh? Apa hanya sarjana hukum saja yang boleh? Sarjana syariah boleh juga. Oh, jadi sarjana hukum syariah. Islam, ya, boleh, enggak apa-apa. Jadi nanti setelah lulus S1 baru mengikuti namanya pendidikan khusus profesi advokat. Oh, ada ya pendidikan. Di Banyuwangi ada. Selama berapa lama, Pak Eko? Pendidikan khusus profesi advokat paling lama sekitar 3 bulan. Oh, enggak lama-lama banget. Ya. Karena ini kan mau ini ya, istilahnya itu ketika regulasinya ini yang baru belum diberlakukan, maka Perhimpunan Advokat Indonesia (PRADI) itu mengadakan pendidikan khusus advokat sendiri, bekerja sama tentunya dengan Fakultas Hukum pada universitas dengan akreditasi minimal B. B. Jadi PRADI Banyuwangi sendiri juga sudah menggelar mendirikan PKPA sendiri, pendidikan khusus profesi advokat sendiri. Kalau di wilayah Jawa Timur saja ya kita bicara, di mana saja bisa mengikuti? Kalau wilayah Jawa Timur di UNER ada. UNED ada. Unibra. Khususnya perguruan tinggi negeri ada. Kalau di Banyuwangi kita kerjasama, PRADI Banyuwangi kerjasama dengan Sita Ibrahimi Genteng. Oh iya, ya di sana ada Fakultas Hukum Syariah. Ya? Kita bekerjasama dengan itu. Gitu. Jadi setelah nanti lulus pendidikan khusus profesi advokat, apakah langsung jadi pengacara? Enggak. Iya, ada stepnya ujian dulu. Lagi. Ya, ada ujian profesi advokat namanya. Ujian profesi advokat. Itu di mana? Di Banyuwangi atau? Di Banyuwangi sudah bisa melaksanakan itu. Oh, sudah ada. Ini kalau Banyuwangi meliputi wilayah mana, apa Banyuwangi saja atau bisa tapal kuda ini? Dari manapun boleh daftar. Tidak dibatasi wilayah. Tidak dibatasi. Cuman kalau nanti setelah lulus ujian profesi advokat dan umurnya sudah 25 tahun, minimal 25 ya. Nah, bisa mengikuti namanya sumpah jabatan advokat. Ketika mengikuti sumpah itu wajib ada di pengadilan tinggi di wilayah tempat tinggal pihak calon advokat itu. Contoh nih Pak Eko ikut ujiannya di Banyuwangi. Tapi warga Bondowoso. Nanti pengambilan sumpahnya di Pengadilan Tinggi Surabaya. Oh, Surabaya. Pengadilan tingginya kan di Surabaya. Iya, Pengadilan Tinggi Surabaya. Contoh maunya begini, dari Bali nih. Mau ikut ujian di Banyuwangi. Boleh. Nah, tapi nanti pada saat pengambilan sumpahnya harus mengikuti Pengadilan Tinggi Denpasar. Di mana wilayah domisilinya. Betul. Dan nanti ketika sudah lulus itu ya, profesi advokat ini sudah dipegang, itu bisa menangani wilayah seluruh Indonesia. Cuman ada yang kelupaan nih. Sebelum mengikuti sumpah ini kan wajib mengikuti magang dulu selama 2 tahun. Di mana ini? Di kantor-kantor advokat yang sudah berpraktek minimal 7 tahun. Kantor-kantor advokat. Jadi kantor advokat itu kan bisa bersama gitu ya, bersama para beberapa lawyer mendirikan kantor advokat atau secara pribadi punya kantor sendiri gitu ya. Itu magang selama 2 tahun. Lama juga ini ya. Karena nasibnya orang kan enggak boleh dipakai main-main ini. Iya, jadi harus betul-betul diasah di sana mentalnya, kemampuannya, kredibilitasnya dan terutama tentang etikanya. Etika ya. Wah, ini juga harus dipegang karena ada kode etik tadi. Betul. Makanya kan
bagi masyarakat luas ini kan ada ya beberapa yang kita dengar dari mungkin berita, mungkin ya dari beberapa perkara yang ada di Polres Banyuwangi khususnya ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pengacara. Pengacara, tapi sebetulnya apakah Dia bukan memang pengacara, gitu. apakah sarjana hukum juga? Tidak semua sarjana hukum jadi pengacara kan? Oh gitu ya. Iya, jadi ada kan di masyarakat mengaku pengacara, kemudian menjanjikan bisa menyelesaikan sehingga perkara. harus si masyarakat pencari keadilan ini harus mengeluarkan sekian banyak uang. Waduh. Nah, ini masyarakat harus tahu ciri-ciri pengacara yang benar sama yang tidak. Ini saya mungkin juga nggak bisa membedakan ini secara kasat mata nggak bisa. Tapi apa yang bisa membedakan itu kita nanti melihat dari apanya? Apakah boleh minta Pak lihat surat tugasnya dong gitu, boleh nggak gitu? Di setiap pengacara itu kan pasti ada namanya kartu anggota. Oh ada kartu anggota ya. Kartu anggota boleh dong dicetak oleh semua lembaga atau mungkin kita datang ke percetakan nih saya cetakan seperti ini kan bisa juga karena banyaknya organisasi advokat yang ada di Indonesia. Lah supaya kita tahu bagaimana membedakan ini benar pengacara atau tidak. Pengacara apa pengacara KW? Betul. Nah itu bisa saja diminta berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Oh boleh ya. Bisa minta kopinya, berita Pak, acara saya sumpahnya. Lihat kopinya, iya gitu boleh, ya. enggak apa-apa. Atau tanya ke organisasi yang menaungi pengacara itu. Mamanya ini kartu anggotanya Peradi nih, telepon aja kantor Peradi. Bener enggak ada anggota yang namanya ini gitu. Itu cross check gitu karena kebanyakan kan begini, oknum pengacara atau oknum-oknum dari lembaga-lembaga lain yang mungkin ada di masyarakat itu kan mengaku-ngakunya saya ini pengacara, saya bisa menyelesaikan bla bla bla, siapkan uang sekian dengan mencatut nama seseorang kan bisa seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat ini sudah jatuh tertimpa tangga. Betul. Gitu. Jadi memang harus selektif dan kita yang mau menggunakan jasa ini berhak tahu loh. Betul, iya, seperti apa kualitas dan kredibilitas pengacara saya ini jangan berhak tahu. Seperti membeli kucing dalam karung lah. Iya, jangan sampai salah memilih seperti itu ya, nanti justru malah fatal akibatnya. Betul. Iya. Jadi ya kita mesti tidak semua yang ada di sana, di luaran sana yang mengaku pengacara padahal bukan pengacara, tidak semuanya loh tidak semuanya itu melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip melakukan penipuan, tidak semuanya, ada juga yang bisa, cuman kebanyakan itu nyatanya tidak selesai dan setelah sakit semua, setelah habis-habisan selidiki ternyata bukan pengacara. Sudah habis banyak baru datang ke pengacara yang benar. Nah itu ya. Ini masyarakat perlu tahu juga langkah-langkah karena pengacara untuk menjadi pengacara itu bukan hal mudah loh, magangnya tadi 2 tahun loh. Betul. Di kantor pengacara atau kantor lawyer yang sudah berdiri minimal 7 tahun itu bukan perkara mudah itu. Betul. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi pengacara. Betul. Makanya kan ketika nanti kalau kata masyarakat mencari keadilan, saya ingin pengacara yang bagus, ya bisa dilihatnya dari mana kan begitu, ya bisa tanya dong ke pengadilan, ini bagaimana, betul. Saya mau pakai lawyer bla 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 bla, mungkin ke penegak hukum yang lain, mereka pasti punya rekomendasi. Iya, jadi satu sama lain itu bisa tahu track record dari karena begini, masing-masing kalau bicara tentang pribadi, ya tentunya merasa bahwa dirinya paling baik dong. Iya kan? Ada like dislike. Iya, betul. Makanya kan harus ada orang lain lah yang istilahnya yang sumber yang bisa dipercaya. Kalau ngomong taruh kata lawyer terbaik di Banyuwangi siapa? Ya tinggal tanyanya kepada siapa kan gitu. Iya. Jadi seperti itu ya ini seorang pengacara itu bukan hal yang mudah juga ya untuk menjalani profesi ini. Karena kita ini kan tidak hanya sekedar jual jasa. Pengacara tidak hanya sekedar jual jasa, tapi yang dijual adalah solusi. Harus ada solusi dari perkara yang ditangani. Betul. Jadi kalau orang sakit
datanglah ke rumah sakit, datanglah ke dokter, jangan datang ke bengkel. Nah, kan begitu. Sehingga posisinya ini penanganannya biar tepat. Nah, itu. Jadi secara garis besar seperti itu. Nah, itu profesi pengacara seperti itu ya, yang sudah Pak Eko sampaikan tadi langkah-langkahnya. Makanya ketika sudah menjadi seorang pengacara pun juga dalam niatan ini niat yang tulus ya. Betul. Pak Eko ya, iya. Dan kalau untuk berbagai perkara yang ditangani kan bukan hanya perkara pidana perdata tadi, tapi ada juga yang kayak tugas dari negara tadi. Betul. Pak Eko. Kemudian ini kalau hal-hal yang terjadi di masyarakat ini Pak Eko. Betul. Ya kita ambil contoh-contoh hal-hal yang viral ini ya. Misalnya baru-baru ini dalam waktu kurang lebih ada semingguan gitu ya, yang sedang menjadi trending topik itu kan adanya para kepala desa se-Indonesia, bahkan Banyuwangi juga ada 150-an mungkin. Betul. Kepala desa Banyuwangi ini yang unjuk rasa itu loh, demo penyampaian aspirasi di gedung DPR MPR Senayan Jakarta, meminta untuk masa jabatannya yang dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu ya, di Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tahun 2014 itu ya. Nah, kalau hal yang seperti ini di mata hukum seperti apa ini Pak Eko? Ya, ini kan tahun politik ya, menjelang tahun politik. Jadi setahun lagi ini Pak Eko ya. Jadi karena ini tahun politik, saya kira ya ini dimanfaatkan lah, karena kepala desa kan juga jabatan politis. Jabatan politik. Nah, maka dari itu kalau menurut sisi hukumnya bagaimana? Ya orang demo menyampaikan aspirasi boleh dong. Boleh. Sah-sah saja. Sepanjang tidak anarkis kan begitu. Nah, kemudian terkait dengan masalah permintaannya dari 6 tahun menjadi 9 tahun, namanya orang minta. Oh, boleh kan saja minta. Boleh, namanya gitu orang ya. minta. Nah, cuman kan juga begini, mungkin menjadi pertanyaan, apakah permintaan itu kemudian berlebihan atau tidak sih? Kan begitu kan? Iya. Nah, ya memang kita melihat kalau dari kacamata hukum namanya orang minta, apa salah? Enggak salah. Kan begitu. Nanti dari aspirasi itu kemudian nanti juga akan digodok di legislatif ya, ditampung dulu gitu ya, digodok di legislatif. Nanti, apakah kemudian akan disepakati lalu undang-undang itu direvisi atau tidak? Ya itu kan ada di legislatif yang menangani itu. Nah, kemudian kalau ngomong apakah pantas, apakah boleh dari sisi hukumnya, dari sisi hukum memang tidak dilarang. Namun demikian akibatnya, apakah nanti akan memunculkan masalah-masalah hukum yang baru, kan begitu. Nah, taruh kata begini, masa jabatan 6 tahun bisa diperpanjang 3 kali, berarti kan 18 tahun nih. 18 jadinya. Ya kan? Nah, ketika ini minta 9 tahun minta nih. 9. Sementara jabatan bisa diperpanjang menjadi 3 periode itu disetujui, kan menjadi 27 tahun kan, seumur hidup juga akhirnya kan. Ini kan yang menjadi persoalan nanti. Nah, terus kemudian dengan jenjang waktu yang lama itu, kalau posisi kepala desanya ini taruhlah kata amanah, baik, oke lah, mungkin masyarakat tidak keberatan mungkin. Nah, kalau ternyata kepala desa yang dipilih ini tidak amanah dengan menunggu waktu yang sekian lama, nah ini menjadi persoalan juga. Makanya persoalan yang nanti akan timbul bagaimana? Lah kalau memang ini nanti disetujui 9 tahun umpamanya. Nah, ini saran nih, pendapat ya, hendaknya tentang tata cara pemberhentiannya juga jangan dipersulit. Umpamanya nih, ini sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, misalnya, bisa diberhentikan, gitu ya? Bisa. Atau mungkin yang memberhentikan tidak harus sampai ke Menteri Dalam Negeri umpamanya, cukup bisa diberhentikan oleh Bupati umpamanya. Diatur regulasi seperti itu mungkin bisa lebih mudah, karena dengan jenjang waktu yang sangat panjang, terus kemudian pemberhentiannya sulit, ya akhirnya yang tersandra kan masyarakatnya juga, gitu. Nah, plus minusnya apakah ada? Ada. Tetap ada. Nah, kalau umpamanya ini nilai plusnya apa nih? Dengan 9 tahun mungkin pemilihan kepala desa kan menjadi tidak terlalu sering.
menghemat anggaran. Nah itu ya salah satunya itu ya kalau ngomong plusnya. Iya, Nah plusnya. terus yang kedua, konflik pasca pemilihan kepala desa menjadi lebih minim. Kabarnya begitu, Iya kan? salah satunya yang Iya, menjadi isunya. isunya, iya. Nah tapi kan ini kan tinggal niatnya untuk apa sih? Ketika iya. memang itu betul aspirasi rakyat, apakah memang benar ini aspirasi rakyat, Aspirasi rakyat. atau aspirasi dari kepala desa itu sendiri? Nah kan iya, gitu lah. Kalau menurut kita, taruhlah kata umpamanya ini disetujui nih 9 tahun. Nah, apakah ada upaya hukum? Umpamanya masyarakat kebanyakan ini tidak setuju ya, kan? kalau 9 tahun itu kan awal info yang beredar gitu ya, itu kan dua periode. 2 periode. Tapi ada juga yang meminta 3 periode, gitu ya. Iya. Jadi 9 kali 3 9 kali gitu. 3, 27. Seandainya ini 9 kali 3 itu dikabulkan, apakah masyarakat bisa ini apa namanya Pak Eko mengajukan gugatan jadi atau apa? iya bisa mengajukan gugatan untuk ini di review ke Mahkamah Konstitusi. Ke MK ya. Iya, betul. Itu kan bisa dilakukan permohonan ke sana. Nah, namun begini juga, ketika masyarakat yang mengajukan, biayanya dari mana? Oh, masyarakat ini apakah ada yang mau mewakili gitu ya? Iya. Nah, makanya kan sebelum menjadi persoalan hukum yang baru, ya hendaknya pemangku kebijakan ya harus bijaksana lah. Artinya semua ada plus minusnya, ada plus minusnya. Iya. Nah, cuman kan hukum ini kan kadang-kadang tertinggal satu langkah, kejadian dulu. Baru aturannya dibikin kan begitu. Iya. Nah ini kalau sudah kejadian taruh kata 9 tahun taruh kata. Nah dalam posisi 9 tahun ternyata ini kan terjadi hal-hal yang ternyata tidak baik. Akhirnya dibikin aturan lagi. Ada yang baru lagi aturan. Jadi masyarakat pun boleh juga ya Pak Eko yang tidak setuju misalnya merasa terlalu lama itu. Betul. 9 tahun. Ini masyarakat boleh ya. Boleh. Ya contoh di satu tempat misalnya betul. Di satu desa begitu membaca ya, karena sekarang kan tahu sendiri media sosial itu begitu cepatnya ya melesat saat itu kejadian, saat itu pun juga bisa muncul ya. Masyarakat ini tidak mau gitu ya atau tidak setuju 9 tahun itu, akhirnya muncullah polemik di masyarakat, misalnya sampai ada yang kata-kata ya wis lah seumur hidupmu gitu. Menjabat ada yang seperti itu. Ya saya kira begini, menanggapi hal itu kan ini kan masih permintaan ya, aspirasi dari para saudara-saudara kepala desa. Betul. Nah tentunya kan namanya permintaan ini kan tidak serta-merta langsung disetujui kan gitu. Tidak serta-merta disetujui, pasti digodok dulu. Toh juga anggota dewan ini kan juga dipilih oleh konstituen-konstituennya. Setidak-tidaknya mungkin ya kegiatan anggota dewan kan kadang-kadang ada masa-masa reses menyerap aspirasi. Nah, itu kan nanti juga pasti akan dimanfaatkan itu kemudian digodok dalam paripurna atau apalah namanya di dalam persidangan di sana. Dan ini karena istilahnya hal-hal yang sensitif nantinya karena ya itu tadi tahun politik ya. Kadang ada sebagian yang mengancam kalau ini tidak dikabulkan, nanti suaranya partai X akan kita hancurkan gini-gini lah. Nah ini kan satu hal ya aspirasi yang sedikit memaksa sebenarnya, cuman ya keputusan akhir kan ada di tangan wakil-wakil rakyat yang ada di sana. Dan rakyat pun juga boleh jika tidak setuju itu mengajukan, dan itu pastinya ada pendampingan juga ya. Boleh, boleh. Boleh. Iya. Wah, ini kita sudah lumayan lama berbincang ini ya, nggak terasa ya. Asik juga rehat sore kita, pemirsa, bersama Pak Eko Sutrisno, sarjana hukum, seorang advokat ya, pengacara atau lawyer ya Pak Eko, yang kalau Pak Eko posisinya di Banyuwangi dan salah satu anggota Peradi. Pak Eko tadi sebagai Sekjen DPC Peradi. Pak Eko, terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan edukasi kepada masyarakat seputar hukum ini ya, dan semoga saja para milenial ini mengambil manfaat ya. Betul. Jika ada yang ingin jadi profesi pengacara tadi, dan masyarakat juga tahu langkah-langkah ketika berperkara atau tersandung masalah hukum.
Pemirsa Banyuwangi 1 TV, akhirnya usai sudah rehat sore kita bersama Pak Eko Sutrisno. Saya Nurul Hidayah, terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.